Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Oh ya, pada kesempatan kali ini, Nisa akan membawakan cerita yang berjudul Misi Balas Dendam Kepada Suami Yang Tak Tahu Diri. Kisah ini menceritakan tentang misi balas dendam seorang istri terhadap suaminya yang telah berselingkuh dengan wanita lain. Sebelumnya Nisa banyak-banyak terima kasih yang sudah subscribe channel ini. Nah, biar makin seru langsung saja ya kita ke ceritanya. Mila membuka pintu kamar suaminya dan terlihat suaminya langsung menutup laptop yang ada di atas pangkuannya. Wajahnya terlihat pucat dan terkejut. Kenapa sih? Apa tidak bisa mengetuk pintu dulu sebelum masuk? Rangga terlihat marah di sana. Dia itu jelas sedang menyembunyikan sesuatu dari Mila. Aku mau bilang kalau makan malam sudah siap. Kamu lagi apa? Tanya Mila berjalan mendekati ranjang. Aku lagi kerja. Udah sana keluar. Nanti juga aku turun. Usir Rangga. Mila menghentikan langkahnya, matanya memperhatikan suaminya yang terlihat gelisah. Mas, kamu baik-baik saja. Sepertinya kamu menyembunyikan sesuatu. Tanyanya lembut, namun penuh curiga. Rangga segera bangkit dari tempat tidur, menaruh laptopnya di meja samping. Aku bilang aku lagi kerja. Gak ada yang aku sembunyikan, Mila. Jangan terlalu curiga. Jawabnya dengan nada dingin. Namun Mila tidak begitu saja percaya. Sorot matanya tertuju pada laptop yang tadi dengan cepat ditutup oleh Rangga. Kalau kerja, kenapa buru-buru menutup laptop? Apa yang sebenarnya kamu sembunyikan, Mas? Desaknya. Rangga mendengus kesal, mencoba mengendalikan emosinya. Mila, aku cuma gak suka diganggu saat kerja. Jangan berlebihan. Udah, aku bilang nanti aku turun. Mila merasa sakit hati mendengar nada bicara suaminya yang kasar dan ketus. Tapi dia menahan diri. Dengan suara lirih dia berkata, aku hanya ingin memastikan kamu baik-baik saja, Mas. Kalau ada masalah, kamu bisa cerita ke aku. Rangga mengalihkan pandangannya seolah menghindari tatapan Mila. Aku baik-baik saja, jangan khawatir. Meski hatinya mengatakan ada sesuatu yang tidak beres, Mila memutuskan untuk tidak memperpanjang pembicaraan. Baiklah, aku tunggu di meja makan. Dia kemudian berbalik dan keluar dari kamar, meninggalkan Rangga yang tampak semakin tegang. Setelah pintu tertutup, Rangga menghela napas berat, lalu dia mengambil ponselnya dan mengirimkan sebuah pesan pada seseorang. Maaf sayang, aku tadi langsung menutup layar. Si Mila masuk tanpa ketuk pintu. Itulah pesan yang dikirimkan Rangga pada seorang wanita di seberang sana. Pria itu segera menyembunyikan ponsel dan laptopnya, kemudian keluar dari kamar untuk makan malam bersama. Ayah, satu orang anak perempuan dan satu orang anak laki-laki yang duduk di meja makan. Rangga tersenyum tipis melihat kedua anaknya yang menyambutnya di meja makan. Iya sayang, sudah siap makan? Tanyanya sambil mengusap kepala anak perempuan yang duduk di samping kursinya. Iya ayah, aku lapar banget. Seru anak laki-laki dengan semangat, membuat suasana sedikit mencair. Mila sudah duduk di kursi yang berseberangan dengan Rangga, mengamati suaminya dengan pandangan lembut tapi penuh kehati-hatian. Mas coba makan dulu, tadi aku masak sup kesukaan kamu, katanya sambil menyendokkan makanan ke piring Rangga. Rangga hanya mengangguk tanpa banyak bicara, mengambil sendok dan mulai makan. Suasana meja makan tampak tenang, hanya diisi suara anak-anak yang berceloteh tentang kegiatan mereka hari itu. Ayah, tadi di sekolah aku belajar buat prakarya, nanti aku tunjukin ya, ucap anak perempuannya yang bernama Ayunda Anastasia yang berusia 5 tahun dengan antusias. Ayah, aku juga mau nunjukin hasil tugasku di sekolah, sahut Ardan yang merupakan anak laki-laki Rangga yang berusia 7 tahun. Kalian ini, padahal ayah butuh istirahat loh, jawab Rangga di sana. Kenapa gak sama mama kalian saja? Ayunda dan Ardan saling bertukar pandang, lalu menatap Mila dengan raut wajah minta tolong. Tapi ayah jarang lihat hasil tugas kita, kata Ardan dengan nada sedikit memelas. Aku mau ayah yang lihat duluan, protes Ayunda. Iya ayah, nanti sebentar saja, tambah Ardan, wajahnya tampak bersemangat tapi tersirat sedikit harapan agar Rangga mau meluangkan waktu. Mila tersenyum tipis mencoba menghidupkan suasana. Mas, gak apa-apa kan luangkan waktu sebentar untuk mereka? Anak-anak pasti ingin ayahnya bangga sama mereka, ucapnya dengan lembut. Rangga mendesah meletakkan sendoknya. Baiklah, tapi nanti ya, setelah makan, jawabnya akhirnya. Meskipun nadanya terdengar datar, Ardan dan Ayunda langsung bersuara kecil, membuat suasana makan malam sedikit lebih hangat. Makasih ayah,
seru Ayunda sambil tersenyum lebar. Mila memperhatikan Rangga dengan seksama. Ada sesuatu yang tampak ganjil dari ekspresinya. Seolah-olah ada beban berat yang ia simpan. Meski begitu, dia memutuskan untuk menunda pertanyaannya dan membiarkan anak-anak menikmati kebersamaan mereka dengan ayahnya malam itu. Usai makan malam bersama, Rangga menemani Ayunda dan Ardan ke kamar mereka. Sedangkan Mila diam-diam masuk ke kamar dan mencari laptop milik Rangga. Dia benar-benar penasaran dengan apa yang sudah disembunyikan oleh suaminya. Mila masuk ke kamar dengan hati-hati, memastikan tidak ada suara yang mencurigakan. Dia melihat laptop Rangga tergeletak di meja kecil di sudut kamar. Dengan tangan gemetar, dia membukanya dan mencoba memasukkan kata sandi yang biasa digunakan suaminya. Astaga, dia mengganti sandinya. Gumam Mila sedikit frustasi. Dia mencoba beberapa kombinasi lain tapi tetap gagal. Sebenarnya apa kata sandinya? Batin Mila. Saat sedang memikirkan kombinasi sandi yang mungkin digunakan oleh Rangga, dia mendengar suara langkah kaki mendekati kamar. Panik, Mila langsung menutup laptop dan meletakkannya kembali ke tempat semula. Mila, kamu di sini. Suara Rangga terdengar dari luar pintu. Dia mencoba menenangkan dirinya dan bersikap seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Iya mas, aku mau tidur. Jawabnya sambil memaksakan senyum saat Rangga masuk. Namun tatapan mata Rangga langsung tertuju ke laptopnya, seolah dia mencurigai sesuatu. Kamu ngapain tadi di sini? Tanyanya dengan nada serius. Mila menelan ludah, berusaha tetap tenang meskipun hatinya berdegup kencang. Aku cuma beres-beres tadi mas, terus capek jadi aku mau tidur lebih awal. Jawabnya mencoba mengalihkan perhatian Rangga. Namun Rangga tidak terlihat puas dengan jawabannya. Dia berjalan ke arah meja, membuka laptopnya dan memeriksa apakah ada yang berubah. Tatapan tajamnya semakin membuat Mila gugup. Apa kamu buka laptopku tadi? Tanya Rangga lagi, suaranya lebih rendah tetapi penuh kecurigaan. Mila menggeleng dengan cepat. Enggak mas, kenapa? Kamu kelihatan tegang sekali, ucapnya sambil berusaha terlihat santai. Rangga mempersempit matanya, seolah menganalisis sikap Mila. Laptop ini penting untuk pekerjaanku, jadi jangan sentuh kalau tidak perlu. Ucapnya lalu menutup laptopnya dengan suara keras. Mila hanya mengangguk, memilih untuk tidak melanjutkan pembicaraan. Namun, di dalam hatinya, dia bertekad untuk mencari tahu apa yang sebenarnya disembunyikan Rangga. Apa yang sebenarnya dia sembunyikan sampai segini protektifnya. Pikirnya sambil memandangi Rangga yang kini sibuk di ponselnya, mengabaikan keberadaannya. Begitu Mila sedang sibuk menyiapkan sarapan untuk keluarga, dia memeriksa jadwal sekolah anak-anak, memastikan semua kebutuhan mereka terpenuhi sebelum berangkat ke kantor. Saat sedang mempersiapkan makanan, matanya tertuju pada meja rias di ruang tidur. Sebuah kertas putih terlihat mencolok di sana. Dengan langkah perlahan, Mila mendekati meja rias dan mengambil kertas tersebut. Tanpa sengaja, dia teringat bahwa kertas itu sudah ada di sana sejak semalam. Ketika dia membuka gulungan kertas itu, wajahnya tiba-tiba berubah. Di dalamnya tertulis bukti pembelian kalung dengan harga yang sangat fantastis, yaitu sebesar 76 juta. Kalung, Mila merenung sejenak. Pesan gak beli kalung untuk siapa? Hatinya berdebar kencang. Kalung itu jelas bukan untuknya. Mila selalu merasa bahwa Rangga bukan tipe suami yang suka memberikan kejutan besar dalam bentuk perhiasan. Bahkan Mila tak ingat pernah meminta hadiah semacam itu. Akhir-akhir ini banyak hal yang membuat Mila merasa aneh. Semuanya dimulai dengan bukti pembelian sepasang anting yang Rangga klaim sebagai hadiah untuk seorang klien yang akan menikah. Namun, Mila tak merasa nyaman dengan penjelasan itu. Mila menatap kertas itu lagi, lalu melipatnya dan menyimpannya dalam laci meja rias. Rasa penasaran yang semakin menguasai dirinya membuat Mila berpikir dua kali. Mungkin ada sesuatu yang lebih besar yang Rangga sembunyikan. Atau mungkin ini hanya kekhawatirannya saja. Namun dia merasa tidak bisa menahan diri untuk tidak mencari tahu lebih lanjut. Dari kamar mandi, Mila mendengar suara Rangga selesai mandi. Langkahnya terdengar semakin mendekat. Sudah siap? Tanya Mila berusaha terdengar santai. Rangga keluar dari kamar mandi dengan wajah tenang. Sudah, tinggal pakaian saja. Mila menatap suaminya, mencoba membaca ekspresi wajahnya. Rangga mengenakan jas dengan rapi dan menyelipkan dasi di kerah kemeja. Jadi ada meeting penting hari ini mas? Tanya Mila. Ya ada, jadi aku mungkin sedikit sibuk. Jawab Rangga sambil mengecek jam tangannya. Mila mengangguk. Aku akan jemput anak-anak siang nanti. Kalau masih ada sibuk, bagaimana kalau kita makan siang bersama? Rangga menggelengkan kepala. Tidak bisa, sudah ada jadwal yang padat, mungkin lain waktu.
Mila tersenyum meskipun hatinya merasa ada yang tidak beres. Baik mas, kalau begitu aku turun dulu ya, sarapan. Rangga berbalik menuju pintu dan melangkah keluar dari kamar. Mila berdiri sebentar di depan cermin, memikirkan apa yang baru saja ia temui. Perasaan tidak nyaman semakin membesar. Mila teringat kembali beberapa kali Rangga pulang terlambat tanpa penjelasan yang jelas. Dan kali ini kunci laci meja rias yang biasanya terbuka kini terkunci. Setelah Rangga pergi, Mila segera berjalan menuju meja rias, mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dia merasa sesuatu yang besar sedang terjadi di balik semuanya. Ponsel Rangga yang tergeletak di meja menolehkan perhatiannya. Mila melangkah cepat mendekat dan mengambilnya. Di layar, sebuah pesan masuk dari kontak bernama Enlove. Sayang, jangan lupa kita makan siang nanti, aku sudah menunggu. Mila terdiam. Pesan itu membuat hatinya berdebar kencang, namun kali ini bukan debaran bahagia. Dia tahu apapun yang terjadi, Rangga telah menyembunyikan sesuatu yang jauh lebih besar dari sekedar kejutan. Ia mencoba menenangkan diri, meletakkan ponsel itu dengan hati-hati di atas meja. Rasa cemas membanjiri pikirannya. Siapa dia? Apa yang sebenarnya terjadi? Hari itu berlalu begitu saja, dengan suasana yang tampak normal di luar. Mila berusaha berperilaku biasa meski hatinya dipenuhi pertanyaan. Sementara itu, Rangga seakan tidak terganggu dengan apapun. Mungkin menurutnya ia sudah berhasil menutupi jejak-jejak yang tak ingin diketahui oleh istrinya. Malam hari ketika anak-anak sudah tertidur, Mila kembali terjaga. Ia tidak bisa tidur. Bayangan pesan itu terus menghantuinya, membuatnya semakin terjaga dalam kegelapan. Tanpa bisa menahan rasa penasaran, Mila kembali mencari petunjuk-petunjuk yang mungkin bisa memberinya jawaban. Ia merasa sudah tidak bisa lagi bergantung pada kepercayaan semata. Setelah beberapa hari, ia mulai mencatat setiap gerak-gerik Rangga yang mencurigakan. Setiap kali ia menemui bukti baru, ia merasa semakin terperangkap dalam ketegangan yang menggerogoti hatinya. Pagi itu, saat Rangga keluar untuk rapat penting, Mila memutuskan untuk memeriksa lebih jauh. Dia menemukan dompet suaminya yang tergeletak di atas meja kerja. Dengan hati-hati, Mila membuka dompet itu, berharap untuk menemukan sesuatu yang bisa menjelaskan segalanya. Di dalam dompet terdapat beberapa kwitansi pembelian barang-barang yang tidak biasa, tiket pesawat, hotel, dan sesuatu yang lebih mengejutkan lagi, sebuah foto yang terlipat kecil. Mila membuka foto itu dan hampir terjatuh melihatnya. Foto itu adalah gambar Rangga bersama seorang wanita lain di luar negeri, tersenyum bahagia dengan latar belakang pantai yang indah. Mila tidak bisa menahan air matanya. Siapa wanita itu? Apa yang terjadi di antara mereka? Dalam kebingungannya, Mila kembali berpikir tentang apa yang harus dilakukannya. Semua bukti yang ia temui seolah menjadi potongan-potongan teka-teki yang semakin membingungkan. Namun, satu hal yang pasti, Rangga sedang menyembunyikan sesuatu yang sangat besar. Sore itu Mila merasa bahwa waktu untuk bertindak telah tiba. Dia harus menanyakan semuanya kepada Rangga. Ia tidak bisa terus hidup dalam kebingungan, membiarkan suaminya terus menutupi kebenaran. Ia memutuskan untuk berbicara dengan Rangga, tidak peduli betapa sulitnya. Rangga pulang seperti biasa, tampak tidak curiga. Namun kali ini ada sesuatu yang berbeda dalam sikap Mila. Wajahnya lebih tegas, matanya lebih tajam. Ketika Rangga duduk di meja makan, Mila langsung membuka pembicaraan. Mas, kita harus bicara, ucapnya dengan suara datar namun penuh tekad. Rangga menatapnya dengan tatapan bingung. Ada apa Mila? Kok tiba-tiba ngomong gitu? Aku tahu semuanya Rangga, jawab Mila, suaranya tegas. Aku tahu tentang kalung yang kamu beli, tentang tiket pesawat dan foto itu. Aku tahu tentang Enlove. Suasana menjadi sangat tegang. Rangga terdiam, wajahnya berubah pucat. Namun dalam sekejap, dia mencoba menutupi kegelisahannya dengan senyuman palsu. Mila, kamu salah paham. Itu tidak seperti yang kamu pikirkan. Namun Mila tidak percaya. Jangan bohong Rangga. Aku sudah tahu semuanya. Kamu sedang punya hubungan dengan wanita lain kan? Apa kamu pikir aku tidak bisa merasakan ada yang aneh? Rangga terdiam, tidak bisa menjawab. Hatinya berat dan Mila bisa merasakan itu. Ia tahu bahwa ada lebih banyak yang disembunyikan dari apa yang telah dia ungkapkan. Namun untuk pertama kalinya, Rangga tidak mencoba lagi untuk membela dirinya. Semua yang dia lakukan hanyalah mengakui kesalahan tanpa bisa memberikan penjelasan yang memadai. Setelah percakapan pahit dengan Rangga, Mila memilih untuk tinggal di rumah beberapa hari lagi. Meskipun hatinya berontak, ia merasa semakin jauh dari suaminya. Bahkan dengan anak-anak yang masih membutuhkan perhatian dan kasih sayangnya. Setiap kali ia melihat Rangga, wajahnya terasa asing. Seolah-olah ia melihat orang yang sama sekali berbeda.
Mila mencoba menjauh dari Rangga, menghabiskan waktu lebih banyak dengan anak-anak. Ia tak ingin membiarkan mereka tahu tentang konflik yang terjadi antara dirinya dan ayah mereka. Namun, ketegangan dalam rumah semakin terasa. Anak-anak mulai merasakan perubahan sikap ibu mereka, meskipun mereka tak tahu apa yang sedang terjadi. Namun Mila juga tahu satu hal, dia tidak bisa terus hidup dalam kebohongan. Jika Rangga benar-benar menyimpan rahasia besar ini, dia harus memilih untuk keluar dari hubungan ini, meski itu sangat menyakitkan. Ada suatu malam ketika Rangga pulang larut, Mila mendapati dirinya harus memilih antara menjaga keharmonisan keluarga atau menghadapi kenyataan yang pahit. Rangga mendekat padanya terlihat lebih dari biasanya, tetapi tetap mencoba berbicara dengan lembut. Mila, aku tahu ini semua sulit. Aku minta maaf, sungguh. Aku ingin kamu tahu bahwa aku tidak ingin menghancurkan kita. Kata Rangga mencoba meraih tangan Mila. Namun Mila menarik tangannya dengan cepat. Kamu sudah menghancurkannya, Rangga. Kamu tidak bisa meminta maaf begitu saja dan mengharapkan semuanya baik-baik saja. Kamu sudah mengkhianati aku dengan wanita itu. Dan aku tidak bisa melupakan itu begitu saja. Rangga terdiam, air matanya menetes. Tetapi Mila tidak bisa merasakannya lagi. Hatinya terlalu keras, terlampau terluka. Mila kemudian memutuskan untuk tidur di kamar anak-anak malam itu. Ia merasa lebih aman di sana, jauh dari Rangga dan semua kebohongan yang terungkap. Namun, di dalam hati, ia tahu bahwa keputusan ini hanya memperburuk keadaan. Beberapa hari setelah obrolan mereka yang tegang, Mila menemukan sesuatu yang lebih mengejutkan lagi. Ia sedang merapikan pakaian di kamar mandi ketika sebuah amplop kecil jatuh dari celana meja samping tempat tidur Rangga. Tanpa berpikir panjang, Mila membuka amplop itu dan menemukan dokumen yang mencurigakan. Dokumen itu adalah perjanjian jual beli sebuah apartemen mewah yang terletak di luar kota. Di bagian bawahnya tertulis nama wanita yang tidak asing, Nadia, dengan alamat yang sesuai dengan yang tertera di foto yang Mila temukan beberapa hari yang lalu. Sekali lagi Mila merasa seolah-olah dunia di sekitarnya runtuh. Ia menatap dokumen itu dengan bingung dan marah. Apalagi yang kamu sembunyikan, Rangga, pikirnya. Ia kemudian mulai memikirkan kembali tentang semua petunjuk yang dia temui. Kalung, tiket pesawat, foto di luar negeri, dan sekarang apartemen ini. Semua bukti ini jelas menunjukkan bahwa Rangga sedang membangun sebuah kehidupan lain di luar pernikahan mereka. Mila pun merasa terjebak dalam labirin kebohongan. Ia ingin menghadapinya, tetapi pada saat yang sama ia merasa takut. Takut akan apa yang akan terjadi jika semuanya terungkap. Takut akan perasaan anak-anak jika mereka tahu kebenaran. Namun, Mila tahu bahwa ia tidak bisa lagi menutup mata terhadap kenyataan ini. Ia harus menghadapi Rangga, dan kali ini tidak ada yang bisa menghalanginya. Anak-anak mereka, Ardan dan Ayunda, sedang bermain di ruang keluarga, tapi Mila tak bisa ikut larut dalam kebahagiaan mereka. Rasa kecewa dan cemas semakin menguasai dirinya. Bahkan ketika mendengar Ardan tertawa ceria, atau melihat Ayunda yang penuh semangat berlari kecil, hati Mila tetap terasa kosong. Sementara itu, Rangga baru saja keluar dari kamarnya. Pagi itu ada rapat penting yang harus dihadirinya, namun meskipun jadwalnya penuh, ada sesuatu yang mengganggu pikirannya. Keberadaan Mila yang tampak murung dan cemas tidak terlepas dari perhatian Rangga. Ia bisa merasakan ketegangan yang muncul di udara meskipun Mila berusaha menyembunyikannya. Mas, kamu ada rapat kan? Tanya Mila tanpa menoleh. Dia tahu betul apa yang sedang terjadi, namun entah kenapa ia merasa seperti ada jarak yang semakin besar antara mereka. Ya, aku akan berangkat sebentar lagi. Kenapa? Ada yang ingin kamu bicarakan? Rangga bertanya. Berusaha tampak biasa namun nada suaranya terdengar sedikit cemas. Mila menatapnya dengan tajam. Ada banyak hal yang ingin kutanyakan, Rangga, tapi aku rasa itu tidak ada artinya lagi kan? Rangga terdiam, dia bisa merasakan ketegangan yang semakin menebal antara mereka. Namun dia tidak tahu harus mulai dari mana. Dia sadar apa yang dia lakukan sudah semakin jauh dari apa yang seharusnya menjadi kepercayaan dalam hubungan mereka. Jika kamu ingin bertanya, tanya saja Mila. Aku tidak punya apa-apa yang disembunyikan. Rangga mencoba berbicara dengan tenang. Mila memandanginya tajam, matanya berkaca-kaca. Apa yang kamu sembunyikan sama ini? Apa yang terjadi pada hubungan kita, Rangga? Kamu pernah janji untuk selalu setia, tapi sekarang... Jangan, Mila. Rangga memotong. Wajahnya terlihat berubah, berusaha untuk tetap terlihat tenang meskipun ketegangan itu semakin terasa. Kita akan bicara nanti saat aku kembali. Aku harus pergi sekarang. Mila tidak bisa menahan amarahnya lebih lama. Jadi kamu ingin menghindar lagi. Setelah semua yang terjadi, kamu malah memilih pergi. Rangga memalingkan wajahnya berusaha menenangkan dirinya. Kita akan bicarakan nanti, ini bukan waktunya. Mila merasakan hatinya semakin hancur. Rasa kecewa itu semakin dalam.
Dan dia merasa bahwa langkah-langkah kecil yang dia ambil untuk mencari kebenaran mungkin akan membawanya pada kenyataan yang jauh lebih menyakitkan. Namun, dia bertekad untuk mencari tahu apa yang terjadi. Anak-anak mereka, Ardan dan Ayunda, akhirnya datang menghampiri mereka yang sedang berdiri di ruang tamu. Ardan dengan matanya yang cerah bertanya dengan polos, "Mama, ayah mau pergi ya?" Ayunda yang masih kecil hanya mengikuti Ardan dengan tatapan bingung. "Ya, ayah harus pergi kerja dulu, nak," jawab Mila dengan suara lembut, mencoba menguasai perasaannya. "Kenapa? Kenapa ayah nggak tinggal? Kami mau main." Ayunda berusaha menarik tangan Rangga. Rangga tersenyum paksa, membungkukkan badannya untuk mendekati Ayunda. "Nanti kita main bareng ya sayang, tapi untuk sekarang ayah harus pergi." Ayunda merengek, terlihat kecewa, sementara Ardan hanya diam, memperhatikan dengan serius. Rangga melangkah menuju pintu dan saat itu Mila merasa ada sesuatu yang tertinggal dalam dirinya. Sesuatu yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata, seolah ada potongan puzzle besar yang hilang. "Mama, kenapa ayah jadi aneh?" tanya Ardan dengan suara pelan, seperti merasakan ada yang tidak beres. Mila hanya tersenyum tipis, mencoba menahan air mata yang sudah hampir jatuh. "Tidak apa-apa sayang, ayah cuma sibuk, itu saja." Namun di dalam hatinya, Mila tahu ketegangan ini bukan hanya sekedar karena pekerjaan. Ini lebih dalam dari itu. Rangga menyembunyikan sesuatu dan Mila bertekad untuk menemukan jawabannya, apapun yang harus dihadapi. Hari itu, seperti hari-hari sebelumnya, Rangga kembali terlambat pulang. Mila sudah menunggu di ruang tamu, duduk di kursi dengan pandangan kosong, memandangi jam yang sudah menunjukkan pukul 10 malam. Ardan dan Ayunda sudah tertidur di kamar mereka. Namun hati Mila tetap terjaga, penuh dengan pertanyaan yang belum terjawab. Begitu Rangga membuka pintu, Mila sudah berdiri, menatapnya dengan tatapan yang penuh penantian. Wajah Rangga terlihat lelah, namun ada sesuatu dalam ekspresinya yang membuat Mila merasa semakin jauh darinya. Dia tidak tampak seperti suami yang pulang setelah bekerja keras, melainkan seperti seseorang yang ingin menghindar. Mila menatapnya dengan mata yang mulai berkaca-kaca. "Aku tahu kamu sedang menyembunyikan sesuatu, Rangga. Apa itu? Siapa dia?" Suaranya bergetar, mencoba menahan ledakan amarah yang sudah hampir tak terkendali. Rangga berhenti sejenak, namun hanya menghela napas panjang. "Aku tidak tahu apa yang kamu maksud, Mila. Semua itu cuma drama yang kamu buat." Jawabnya dengan nada yang begitu dingin, seolah tidak peduli dengan perasaan istrinya. "Drama?" Mila hampir tidak percaya mendengar kata itu keluar dari mulutnya. "Kamu mikir ini hanya drama? Kamu sudah berbulan-bulan menghindar, menyembunyikan semuanya dan sekarang kamu bilang ini hanya drama? Kamu sudah berubah, Rangga." Rangga tertawa sinis, namun tidak ada keceriaan di wajahnya. "Kamu pikir aku yang berubah? Kamu yang selalu mencari masalah. Aku lelah, Mila. Aku lelah dengan semua kecurigaanmu, dengan semua tuduhanmu." Mila merasa terhina. "Tuduhan? Ini bukan tuduhan, Rangga. Ini kenyataan. Kenapa kamu selalu punya alasan untuk menghindar dari aku?" Rangga menatap Mila dengan mata yang tajam. "Karena aku bosan, Mila. Bosan dengan semua pertanyaan bodohmu. Kamu tidak pernah percaya padaku dan itu membuat aku lelah. Dibiarkan aku menjalani hidupku tanpa harus selalu diawasi olehmu." Setiap kata yang keluar dari mulut Rangga seperti pisau yang mengiris hati Mila. Rasa sakit itu terasa begitu dalam. Rangga, suaminya yang dulu penuh perhatian, kini menjadi sosok yang begitu asing. Dia tidak lagi merasa seperti istri yang dicintai, melainkan seperti musuh yang harus selalu waspada. "Apa kamu tidak melihat apa yang sudah terjadi pada kita? Kita sudah tidak seperti dulu lagi, Rangga." Mila hampir berteriak, matanya mulai penuh dengan air mata yang tidak bisa dia tahan lagi. Rangga tidak berkata apa-apa, hanya menggelengkan kepala. "Sudah capek, Mila. Aku tidak akan terus berbicara soal ini. Jika kamu masih ingin mempertahankan hubungan ini, kamu harus berhenti mencari-cari kesalahan." Mila merasa hancur. "Aku tidak sedang mencari kesalahan, Rangga. Aku hanya ingin tahu kebenarannya. Apa yang terjadi pada kita? Apa yang terjadi pada hubungan ini?" Suaranya serak, penuh dengan kesedihan. Rangga menghela napas panjang, seolah sudah lelah menghadapi pertanyaan yang terus muncul. "Aku tidak tahu, Mila. Aku juga tidak tahu apa yang kamu inginkan. Sudah berusaha, tapi sepertinya itu tidak cukup." Tidak ada jawaban yang memuaskan, tidak ada kejelasan yang bisa dipegang. Semua yang ada hanyalah kebohongan yang semakin menumpuk. "Mila, aku ingin tidur, aku lelah," Rangga berkata, berbalik menuju kamar mereka tanpa menunggu respon lebih lanjut. Mila berdiri terdiam di tempatnya, merasakan hati yang hancur berkeping-keping. Semuanya terasa sangat hampa. Dia tidak tahu apa lagi yang harus dilakukan. Di satu sisi, dia ingin memperbaiki semuanya. Tetapi di sisi lain, dia merasa sudah terlalu terluka.
Rangga tidak pernah mencoba untuk membukakan diri, semuanya terasa semakin jauh. Dengan langkah berat, Mila akhirnya duduk kembali di kursi ruang tamu. Ia tahu bahwa apapun yang terjadi nanti, dia harus membuat keputusan besar tentang hubungan mereka, tentang masa depan yang semakin kabur. Tapi satu hal yang pasti, dia tidak bisa terus hidup dalam kebohongan dan penyangkalan. Dia sudah lelah dengan permainan ini. Sementara itu, Rangga yang sudah berada di tempat tidurnya merasa ada sesuatu yang menggigit hatinya. Namun egonya terlalu besar untuk mengakui bahwa dia sudah melukai istrinya. Kebanggaan dan keteguhan hatinya menutupi rasa bersalah yang perlahan mulai merayap masuk. Mungkin dia tidak ingin melihat kenyataan yang ada, atau mungkin dia terlalu takut untuk menghadapi apa yang dia sembunyikan. Mila terbangun dengan perasaan hampa, setiap sudut kamar terasa asing meskipun dia masih duduk di tempat yang sama. Namun hatinya terasa kosong, seolah ada bagian dirinya yang telah hilang. Kemarin malam percakapan dengan Rangga masih terngiang-ngiang di pikirannya, seperti duri yang menggores setiap lapisan hatinya. Dia tahu perasaan ini tidak bisa terus dipendam. Mila harus tahu semuanya, meski itu akan menghancurkan hatinya lebih dalam lagi. Langkah kaki Mila terasa berat saat dia berjalan menuju meja rias, di mana ponsel milik Rangga masih ada, tersembunyi dalam laci yang terkunci. Dengan hati-hati dia membuka laci itu sekali lagi. Ponsel yang kemarin malam sempat membuatnya gemetar kini berada di tangannya. Mila menatap layar ponsel itu menunggu dengan napas tertahan. Tanpa pikir panjang, dia membuka pesan yang belum sempat dibaca. Kali ini ada pesan baru yang muncul dari nama yang sama, and love. Aku sudah menyiapkan semuanya sayang, jangan khawatir, malam ini kita bertemu. Aku rindu kamu. Mila tidak bisa lagi menahan rasa sakit itu. Semua pertanyaannya kini terjawab dengan sangat jelas. Rangga bukan hanya berselingkuh, dia telah menyembunyikan sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang lebih dalam. Namanya adalah Nadia. Dan perasaan Mila benar-benar hancur saat menyadari bahwa suaminya memiliki hubungan gelap dengan wanita itu. Saat Rangga sudah terbangun dari tidurnya, Mila menatap suaminya tanpa sedikit pun rasa gentar. Apa ini Rangga? Suaranya bergetar. Namun Mila tidak bisa menahan diri lagi. Apa kamu masih ingin berbohong padaku? Rangga terdiam, wajahnya tiba-tiba memucat. Mila, ini bukan apa yang kamu kira, katanya dengan suara serak berusaha membela diri. Jangan bohong, Mila hampir berteriak. Aku tahu semuanya Rangga, tentang kamu dan Nadia. Tentang apa yang kamu sembunyikan sama ini. Kamu pikir aku tidak tahu? Kamu pikir aku tidak merasa ada yang salah? Rangga tampak kesal namun ada rasa cemas di matanya. Mila, kamu tidak mengerti. Ini bukan sesederhana yang kamu kira. Maksudmu? Mila tertawa sinis. Air mata mulai mengalir di pipinya. Apa yang tidak aku mengerti, Rangga? Bahwa kamu selingkuh dengan wanita itu dan berusaha menutupi semuanya. Apalagi yang harus aku mengerti? Rangga melangkah mendekat namun Mila mundur sedikit. Mila, kamu harus tenang. Aku tidak bermaksud menyakiti kamu. Tidak bermaksud. Mila tertawa pahit. Kamu tidak hanya menyakitiku, Rangga. Kamu telah menghancurkan kepercayaanku. Aku telah memberikan segalanya untukmu, dan ini yang kamu beri sebagai balasannya. Bohongan demi kebohongan. Rangga menundukkan kepalanya, tidak bisa berkata-kata lagi. Air mata Mila mengalir deras. Dia merasa semakin lemah. Dia tidak tahu bagaimana harus melanjutkan hidup ini. Bagaimana harus menerima kenyataan bahwa orang yang ia cintai ternyata telah begitu jauh meninggalkannya. Kamu pikir aku tidak tahu tentang Nadia? Tentang semua pesan-pesan itu? Mila menyodorkan ponsel di depan wajah Rangga. Apa yang harus aku lakukan sekarang, Rangga? Apa yang harus aku percaya? Rangga menatap ponsel itu sejenak lalu berbalik. Mila, ini bukan hanya tentang kamu dan aku. Ini lebih rumit dari yang kamu kira. Rangga, jangan beri alasan lagi. Mila berkata dengan suara lemah namun tegas. Tidak akan bertahan dengan orang yang tidak pernah benar-benar menghargai aku. Tidak tahu siapa lagi yang kamu sembunyikan dariku. Ini bukan hanya tentang aku dan Nadia. Aku tidak ingin kamu tahu semua ini. Tapi aku sudah tidak bisa lagi bersembunyi, Mila. Rangga terdiam, matanya menunduk dan akhirnya mengaku. Aku tidak tahu bagaimana harus memperbaikinya. Aku sudah terlalu jauh terlibat. Mila merasa terkejut, tetapi juga ada perasaan yang lebih kuat. Mungkin inilah saatnya untuk melepaskan segalanya. Aku sudah cukup, Rangga, katanya dengan suara penuh penyesalan. Aku tidak akan terus hidup dalam kebohongan ini, tidak denganmu. Rangga menatap Mila tanpa kata, seolah keputusannya sudah bulat. Mereka berdiri diam dalam ketegangan yang menyelimuti udara, seperti dua orang asing yang akhirnya saling melepaskan. Rangga berdiri terpaku, matanya kosong, dan wajahnya tanpa ekspresi. Mila menatapnya dengan tatapan tajam, namun hatinya terasa begitu hancur. Apa yang telah dia dengar
apa yang dia lihat tidak pernah dia bayangkan sebelumnya. Jadi kamu memilih dia? Suara Mila terdengar, meskipun dia berusaha untuk tetap kuat. Kamu benar-benar memilih untuk mengakhiri semuanya dengan aku dan pergi bersamanya. Rangga hanya diam, tidak ada kata-kata yang keluar dari mulutnya. Tidak ada penyesalan yang terlihat di matanya. Dia hanya memandang Mila dengan keheningan yang semakin menambah berat beban di dada wanita itu. Mila merasa dunia seakan berhenti berputar. Perasaan yang penuh dengan harapan dan cinta yang pernah dia berikan ini seolah sirna dalam sekejap mata. Rangga, suaminya yang pernah berjanji akan setia, ternyata memilih untuk pergi bersama wanita lain. Wanita yang sejak awal telah merusak segala yang dimiliki oleh mereka. Akhirnya Rangga membuka mulutnya, namun kata-katanya justru seperti pisau yang menambah luka. Mila, aku tidak bisa terus hidup dalam kebohongan ini. Aku sudah mencintai Nandya. Aku sudah terlalu jauh terlibat, dan aku rasa ini yang terbaik untuk kita berdua. Mila merasa dirinya seperti terjatuh ke dalam jurang yang tak terlihat. Sakitnya terasa begitu dalam. Jadi ini keputusanmu. Kamu lebih memilih untuk melanjutkan hubungan dengan Nadia daripada memperbaiki apa yang sudah kita bangun. Rangga mengangguk pelan. Aku tidak bisa berpura-pura lagi, Mila. Aku tidak ingin membuatmu terus merasa terjebak dalam hubungan ini. Kamu pantas mendapatkan lebih dari ini. Aku tidak bisa memberi apa yang kamu butuhkan. Mila menggelengkan kepalanya, merasa semua impian yang pernah dia miliki tentang kebahagiaan bersama Rangga kini hancur berkeping-keping. Di ini akhir dari kita, setelah semua yang telah kita lewati bersama. Rangga menundukkan kepalanya, tidak bisa menjawab lagi. Perasaannya tampaknya sudah mati. Dia tahu apa yang dia pilih bukanlah yang terbaik, namun entah kenapa, dia merasa tidak bisa kembali. Aku minta maaf, Mila, aku benar-benar minta maaf. Air mata Mila jatuh begitu saja, meskipun dia berusaha menahannya. Aku tidak butuh permintaan maafmu, Rangga. Aku hanya butuh kamu untuk menjadi pria yang aku kenal. Sekarang aku melihatmu berbeda. Rangga menatapnya 1 detik lebih lama, lalu berbalik dan berjalan menuju pintu. Aku akan pergi, Mila. Aku sudah memberitahumu apa yang perlu kamu tahu. Mila berdiri di sana terdiam. Segala rasa yang pernah dia miliki untuk Rangga terasa seperti debu yang tertiup angin. Kamu benar-benar akan pergi tanpa penjelasan lebih lanjut, tanyanya, suaranya pecah. Rangga berhenti sejenak di pintu, memandangnya sekali lagi dengan tatapan yang kosong. Aku tidak bisa memberikan penjelasan lebih, Mila. Aku sudah membuat keputusan. Dengan 1 langkah besar, Rangga membuka pintu dan meninggalkan rumah itu. Mila hanya bisa melihat kepergiannya. Hatinya hancur berkeping-keping. Langkah kaki Rangga terdengar semakin menjauh. Sementara Mila tetap terdiam di tempatnya, seolah terjebak dalam dunia yang tidak lagi mengenalnya. Keputusan Rangga telah diambil, dan dengan itu, kehidupan mereka yang dulu penuh dengan impian dan cinta, kini terpecah menjadi 2 arah yang berbeda. Mila menatap kosong keluar jendela, seolah ingin mencari jawaban yang tidak akan pernah datang. Air matanya terus mengalir, namun ia tahu satu hal, dia tidak bisa membiarkan dirinya terus terpuruk dalam hubungan yang sudah hancur. Dia harus bangkit. Namun, kesendirian yang kini merasuki hidupnya begitu menyakitkan. Perasaan kesepian dan kebingungan merayap masuk ke dalam jiwanya. Rangga telah memilih jalan hidupnya bersama Nadia, dan Mila harus mulai menemukan jalan hidupnya sendiri. Meskipun itu terasa seperti jalan yang sangat panjang dan berat. Pintu rumah yang ditinggalkan Rangga terasa seperti mengingatkan Mila akan semuanya. Kenangan, kebohongan, dan kepergiannya yang begitu mendalam. Mila hanya bisa berharap bahwa suatu hari nanti dia akan mampu menerima kenyataan ini dan menemukan kembali dirinya, meskipun semuanya kini terasa begitu jauh dan tak terjangkau. 3 langkah berat, Mila menuju kamar anak-anak. Ardan dan Ayunda masih terlelap, tidur dengan wajah polos mereka. Tak tahu betapa dunia mereka telah berubah. Anak-anak itu masih belum bisa sepenuhnya mengerti perpisahan ini. Namun Mila tahu mereka akan merasakan betapa kosongnya rumah ini tanpa kehadiran Rangga. Mila duduk di samping Ardan, menyentuh rambutnya dengan lembut. Air matanya kembali mengalir, tapi kali ini dia tidak bisa lagi menahan kesedihannya. Anak-anak adalah segalanya baginya, dan dia tahu mereka adalah alasan untuk tetap bertahan. Harus kuat untuk kalian, gumamnya pelan. Setelah proses perceraian yang penuh dengan kesedihan dan air mata, Mila akhirnya mengajukan gugatan resmi. Semua yang telah terjadi, semua kenyataan pahit tentang suaminya, kini tak terelakkan. Rangga sudah pergi dan memilih hidup bersama Nadia. Sementara Mila harus mengumpulkan kekuatan untuk menghadapi dunia yang kini terasa begitu asing. Mila duduk di ruang tamu rumah orang tuanya, di hadapan ibu dan ayahnya. Matanya masih sedikit sembab.
Namun ada tekad yang baru yang mulai tumbuh dalam dirinya. Dia sudah tak bisa lagi menangis, tak bisa lagi meratapi kenyataan yang tak bisa diubah. Sekarang dia harus fokus pada masa depan untuk anak-anaknya dan untuk dirinya sendiri. Ibu, ayah, aku sudah resmi bercerai dengan Rangga. Ujar Mila dengan suara tenang namun tegas. Ia memilih untuk hidup dengan Nadia dan aku harus menerima itu, meskipun hatiku sangat hancur. Ibunya menatapnya dengan penuh empati. Mila, kami selalu ada untukmu. Kami tahu betapa sakitnya ini, tapi kamu harus kuat. Arda dan Ayunda membutuhkan ibu mereka yang kuat. Mila mengangguk perlahan, air mata kembali menggenang di matanya. Namun dia menahannya. Aku tahu, Bu, aku harus jadi ibu yang kuat untuk anak-anak kita. Mereka tidak pantas melihat kesedihanku terus-menerus. Ayahnya yang biasanya tidak terlalu banyak bicara, kini menatapnya dengan tatapan serius. Mila, kamu adalah wanita yang kuat. Kamu pasti bisa melewati ini. Jangan biarkan semua ini menghancurkanmu. Rangga sudah memilih jalannya sendiri. Dan kini kamu harus memilih jalanmu. Jangan biarkan hidupmu terjebak dalam kenangan buruk. Mila menatap kedua orang tuanya dengan penuh rasa terima kasih. Mereka telah menjadi pilar kekuatannya selama ini. Aku tahu, ayah. Aku sudah cukup lama terperangkap dalam kebohongan dan kesedihan. Sekarang saatnya untuk bangkit. Aku ingin membuktikan pada diriku sendiri bahwa aku lebih dari sekedar seorang istri yang dikhianati. Aku ingin menunjukkan pada Rangga dan pada dunia bahwa aku bisa lebih baik tanpa dia. Ibunya memegang tangannya dengan lembut. Kami percaya padamu, Mila. Anak-anakmu juga pasti akan bangga memiliki ibu sepertimu. Mila menghela napas panjang. Aku tak ingin berlarut-larut dalam kesedihan. Aku sudah memaafkan Rangga. Tapi aku tak akan membiarkannya begitu saja. Aku ingin membalas semua yang telah dia lakukan padaku, pada anak-anak kita. Aku tak akan membiarkan Nadia dan Rangga menganggap aku kalah begitu saja. Ayahnya mengangkat alis, tampaknya terkejut dengan keteguhan hati Mila. Kamu tidak berencana membalas dengan cara yang salah kan, Mila? Jangan sampai kamu terjerumus dalam hal-hal yang bisa merusak hidupmu. Mila mengangguk, matanya penuh tekad. Tidak, ayah. Aku tak akan terjebak dalam kebencian atau dendam. Aku hanya ingin membuktikan bahwa aku bisa sukses tanpa dia. Aku akan berjuang untuk anak-anak kita dan membangun masa depan yang lebih baik. Jadi apa yang kamu rencanakan? Tanya ibunya penasaran namun juga khawatir. Mila tersenyum tipis, sebuah senyum yang penuh dengan harapan baru. Aku akan fokus pada karirku. Aku ingin membuka usaha sendiri. Mungkin sesuatu yang bisa memberiku kebebasan dan kestabilan finansial. Aku juga akan memastikan bahwa Ardan dan Ayunda mendapat pendidikan yang terbaik. Mereka adalah alasan aku harus terus maju. Ayahnya mengangguk dengan bangga. Kami mendukungmu, Mila. Jangan ragu untuk menggapai impianmu. Kami akan selalu ada untuk membantumu. Mila merasa sedikit lega setelah percakapan itu, meskipun perasaan pahit itu masih ada. Dia mulai merasa sedikit lebih kuat. Dia tidak akan membiarkan dirinya larut dalam kesedihan lebih lama. Anak-anaknya membutuhkan perhatian dan cinta yang tak terbagi, dan Mila bertekad untuk memberi mereka masa depan yang cerah. Sementara Rangga dengan Nadia melanjutkan hidup mereka tanpa beban. Mila tahu bahwa dia harus menghadapi kenyataan ini dengan cara yang berbeda. Dia tidak akan membiarkan apa yang Rangga lakukan menghancurkannya. Dia akan bangkit, dengan atau tanpa dukungan Rangga. Keputusan Mila untuk melangkah maju adalah keputusan yang penuh dengan ketantangan. Setiap hari akan menjadi perjuangan, tetapi Mila yakin dengan kekuatan dan tekad yang ada dalam dirinya, ia akan berhasil. Dan suatu saat, ia akan membuktikan pada Rangga, pada Nadia, dan pada dunia, bahwa Mila adalah seorang wanita yang tak mudah jatuh, bahkan setelah dikhianati. Mila mengawali kehidupannya yang baru dengan langkah yang penuh keyakinan. Setiap pagi, dia mulai sibuk dengan rutinitas yang baru. Pagi-pagi sekali, dia mengantar Ardan dan Ayunda ke sekolah, lalu kembali ke rumah untuk mempersiapkan semuanya dengan penuh semangat. Kehidupan barunya dimulai dengan tekad untuk membangun masa depan yang lebih baik bagi dirinya dan anak-anaknya. Mila memutuskan untuk membuka sebuah usaha kecil di bidang desain interior, sebuah bidang yang selama ini dia minati dan pernah belajar di masa lalu. Dengan bantuan dari orang tuanya, dia mulai menata ulang rumahnya menjadi tempat yang nyaman dan menarik untuk bekerja. Dia juga mengikuti berbagai pelatihan untuk memperdalam ilmunya, bahkan sempat bergabung dengan beberapa komunitas desain di kota. Seiring berjalannya waktu, usaha Mila mulai berkembang. Dia mendapatkan klien pertama yang memberikan proyek besar untuk mendesain kantor sebuah perusahaan besar. Meskipun itu adalah tantangan besar, Mila tidak pernah merasa takut. Dia tahu bahwa ini adalah kesempatan yang sangat berharga untuk membuktikan bahwa dia bisa sukses meski tanpa Rangga. Di sisi lain, Rangga terus menjalani hidupnya bersama Nadia.
Mereka semakin dekat, namun ada sesuatu yang tetap mengganggu di benak Rangga dan tidak bisa benar-benar bahagia sepenuhnya. Meski terlihat nyaman dengan keputusan yang telah diambil, Rangga merasakan kekosongan dalam dirinya. Entah kenapa, dia mulai merindukan suasana rumah yang dulu bersama Mila dan anak-anak mereka. Suatu malam ketika Mila sedang duduk di ruang kerjanya yang baru, sambil merancang desain untuk proyek terbaru, dia menerima pesan dari seseorang yang tak ia duga. Itu adalah email yang datang dari salah satu investor besar yang bekerja sama dengan Rangga. Investor tersebut mengungkapkan ketertarikannya untuk bekerja sama dengan Mila, menawarkan proyek besar yang selama ini dipegang Rangga. Mila tersenyum lebar saat membaca email itu. Ini adalah kesempatan yang sangat langka. Dan yang lebih menggembirakan lagi, dia tahu bahwa Rangga akan merasakan kehilangan yang besar jika dia berhasil mendapatkan proyek ini. Langkah berikutnya adalah membuat Rangga merasa cemas. Mila mulai mengatur pertemuan-pertemuan dengan para klien potensial yang sebelumnya menjadi langganan Rangga. Dengan percaya diri, dia membangun hubungan yang lebih baik dengan mereka, menawarkan layanan yang lebih unggul dan lebih menarik daripada yang diberikan Rangga selama ini. Ketika Rangga mendengar bahwa beberapa klien utamanya mulai beralih ke Mila, dia mulai merasakan kekhawatiran. Bisnisnya yang dulu tampak sangat kokoh, kini mulai goyah. Dia tidak menyangka bahwa wanita yang pernah dia tinggalkan begitu saja akan mampu bangkit dengan cara yang sangat elegan dan penuh perhitungan. Tentu saja, Mila tidak langsung mengungkapkan semuanya. Dia tahu betul cara membuat Rangga merasa tak berdaya tanpa harus berbicara banyak. Semua tindakannya penuh perhitungan dan berjalan dengan sangat halus. Di sisi lain, Rangga yang semula merasa yakin dengan hubungan barunya dengan Nadia, mulai merasakan ketegangan dalam bisnisnya. Mila tidak hanya bermain dengan hati-hati dalam urusan bisnis, dia juga mulai memanfaatkan media sosial untuk memperkuat citra dirinya sebagai seorang wanita yang sukses dan mandiri. Setiap foto yang diunggah di akun pribadinya tidak hanya menampilkan sisi kebahagiaannya bersama anak-anak, tetapi juga menunjukkan bahwa dia kini menjadi seorang wanita yang tak tergoyahkan oleh masa lalunya. Dia memposting tentang proyek-proyek besar yang dia tangani, tentang klien-klien yang terkesan dengan hasil kerjanya, dan tentang pencapaian-pencapaian yang ia raih. Tak jarang, ia menyisipkan kutipan-kutipan motivasional dengan kesuksesan dan keteguhan hati, yang seolah-olah mengingatkan Rangga bahwa hidup tidak selalu seperti yang dia bayangkan. Dengan penuh ketenangan, Mila menghubungi seorang kolega yang bekerja di bidang yang sama dan mulai membocorkan informasi mengenai kebuntuan tersebut tanpa menyebutkan dirinya secara langsung. Dalam waktu singkat, berita itu tersebar luas di kalangan investor, membuat Rangga terpojok. Banyak klien mulai mundur dari proyek tersebut, khawatir akan stabilitas dan kredibilitas perusahaan yang dia jalankan. Rangga mulai merasakan dampaknya, kehilangan klien-klien besar yang selama ini menjadi tumpuan utama pendapatan perusahaan membuat bisnisnya goyah. Kepercayaan terhadap dirinya sebagai seorang profesional mulai terkikis, namun dia tak bisa mengungkapkan siapa yang berada di balik semua ini. Dia merasa terlalu bangga untuk mengakui bahwa Mila adalah sosok yang membuatnya terjatuh ke dalam jurang seperti ini. Saat sedang berada di rumah, mendengar kabar buruk tentang proyeknya, Rangga menghubungi Mila. Suara di ujung telepon terdengar seperti menggantung, ada kemarahan yang terpendam. "Mila, apa yang kau lakukan pada bisnis ini? Kenapa semuanya berantakan?" ujar Rangga dengan nada yang hampir tak terkendali. Mila tersenyum kecil, meskipun tak terlihat oleh Rangga. "Aku hanya melakukan apa yang perlu kulakukan, Rangga. Ini bukan tentang bisnismu, ini tentang kebohongan yang telah kamu buat, tentang semua yang telah kamu sembunyikan dariku." Rangga terdiam sejenak, ternyata Mila tahu lebih banyak dari yang dia kira. "Jangan coba-coba mengatur hidupku, Mila. Ini bukan urusanmu lagi. Aku sudah memutuskan untuk melanjutkan hidupku dengan Nadia," kata Rangga dengan tegas. Mila menahan napas, tidak marah, hanya merasa lelah dengan semua percakapan ini. "Aku tidak mengatur hidupmu, Rangga. Aku hanya ingin kamu tahu, apa yang kamu pilih bukanlah akhir dari cerita ini. Kamu mungkin meninggalkan aku dan anak-anak, tapi aku akan menunjukkan kepadamu, kamu akan menyesalinya." Beberapa minggu setelah pertemuan telepon tersebut, Mila mendapat informasi bahwa salah satu investor utama Rangga yang telah menarik dana dari proyek besar itu mengalihkan investasinya ke perusahaan lain. Perusahaan yang saat ini bekerja sama dengan Mila. Langkah ini membuat Rangga semakin terpojok, dan kini dia mulai merasa bahwa segala hal yang dia anggap pasti mulai terkikis satu persatu. Suatu sore saat Rangga duduk termenung di kantornya, seorang teman lama datang untuk menemuinya. Temannya itu seorang pengusaha yang juga terlibat dalam proyek-proyek besar yang dulu Rangga kelola. "Rangga, aku dengar bisnis kamu sedang terguncang. Apa yang sebenarnya terjadi?" tanya temannya dengan nada prihatin. Rangga menghela napas panjang.
Kamu tahu, aku selalu berusaha keras. Tapi entah kenapa semuanya berantakan. Proyek itu gagal, klien-klien kabur, dan ada satu orang yang terus membuat masalah di luar sana. Mila. Temannya terkejut. Mila? Bukankah dia sudah pergi? Kau sudah menceraikannya, bukan? Rangga menatap temannya dengan tatapan kosong. Dia bukan hanya sekedar istri yang aku tinggalkan. Lebih dari itu, dia masih ada setiap celah hidupku, membuat semuanya semakin buruk. Temannya mengangguk seolah mengerti. Kamu harus benar-benar hati-hati, Rangga. Mila bukan wanita sembarangan. Jika kamu tidak berhati-hati, dia bisa membuatmu kehilangan lebih banyak dari yang kamu kira. Saat Rangga duduk di kantornya yang sepi, telepon di mejanya berdering. Dia mengangkatnya dengan tangan yang sedikit gemetar, berharap itu adalah kabar baik yang bisa menyelamatkan dirinya. Rangga, ini tentang proyek yang kau kerjakan. Kami memutuskan untuk menghentikan kerjasama dengan perusahaanmu. Suara di ujung telepon terdengar jelas dan tegas. Dia mencoba membela diri, menjelaskan semua yang terjadi, namun percakapan itu berakhir begitu saja. Proyek yang dulu menjadi harapan terakhirnya, kini terlepas begitu saja dari genggamannya. Dan itu hanyalah satu dari sekian banyak kegagalan yang mulai menggerogoti hidupnya. Nadia duduk di depan cermin di apartemennya, matanya menatap kosong ke arah bayangannya sendiri. Dalam hati ada rasa kebingungan yang menguasai dirinya. Sejak pertama kali bertemu Rangga, ia merasa bahwa mereka bisa membangun sesuatu yang lebih baik. Sesuatu yang jauh dari kehidupan lama Rangga yang penuh dengan masalah. Namun semakin lama, ia semakin melihat sisi gelap dari pria itu. Sisi yang penuh dengan kebohongan, ego, dan ambisi yang tak terkendali. Rangga yang dulu penuh semangat, yang selalu tampak percaya diri dan penuh dengan impian besar, kini mulai menunjukkan sisi yang berbeda. Bisnisnya yang semakin redup, kesulitan yang ia alami dalam mempertahankan segala sesuatu yang dulu ia banggakan, membuat Nadia semakin ragu. Semuanya semakin buruk, pikirnya sambil menatap layar ponselnya yang memuat kabar buruk mengenai perusahaan Rangga yang mulai bangkrut. Apa yang aku lakukan dengan hidupku? Aku bersama seorang pria yang sudah tidak bisa lagi memberi apa-apa. Semua janji-janji manisnya hanya omong kosong belaka. Rangga sudah tidak seperti dulu lagi. Ia kini lebih sering duduk diam di rumah, menatap langit kosong, seolah mencari jawaban atas kegagalannya. Terkadang ketika Nadia berusaha berbicara dengannya, ia hanya diam, tidak memberikan respon. Ia menjadi semakin terpuruk, semakin tenggelam dalam kebingungannya. Suatu malam, saat mereka duduk berdua di ruang tamu apartemen yang gelap, Nadia merasa semuanya sudah mencapai titik akhir. Rangga duduk di sana dengan wajah kosong, matanya tidak memandang apapun, hanya terfokus pada pikirannya sendiri yang terperangkap dalam kesalahan-kesalahan masa lalu. Nadia, suara Rangga terdengar lemah, penuh keputusasaan. Aku tahu, aku sudah gagal, aku sudah menghancurkan semuanya. Nadia menatapnya dengan mata yang penuh penyesalan, tapi juga rasa kecewa yang mendalam. Aku tidak tahu harus berkata apa lagi, Rangga. Semua ini tidak seperti yang aku bayangkan. Tidak bisa terus hidup seperti ini, di tengah kebohongan dan kegagalanmu. Jangan tinggalkan aku. Suara Rangga terdengar memohon, meskipun ia sendiri tahu bahwa sudah terlambat untuk memperbaiki semuanya. Aku masih bisa berubah, aku bisa memperbaiki semuanya. Tapi Nadia sudah tidak yakin lagi. Ia tahu Rangga sudah terlalu jauh terjebak dalam kekacauan yang ia buat sendiri. Bisnis yang hampir bangkrut, hubungan yang semakin retak, dan kenyataan bahwa Rangga hanya bisa melihat ke belakang untuk mencari penyebab kegagalannya, membuat Nadia tahu bahwa ini bukan lagi hubungan yang bisa ia pertahankan. Aku tidak bisa terus hidup dalam bayang-bayang masa lalu, Rangga. Lelah, aku ingin hidup dengan seseorang yang bisa memberikan lebih dari sekedar janji-janji kosong, jawab Nadia. Suaranya dipenuhi dengan kesedihan dan rasa lelah yang mendalam. Rangga terdiam, matanya terbuka lebar dan dadanya terasa sesak. Ia merasa seperti terjatuh ke dalam jurang yang tak terlihat. Nadia, wanita yang dulu ia percaya bisa memberinya kebahagiaan, kini memilih untuk pergi, bahkan dalam keputusasaan. Rangga merasa bahwa ia sudah tidak lagi memiliki siapa-siapa. Apa yang harus aku lakukan? Pikirnya, namun tak ada jawaban yang datang. Tanpa Nadia, Rangga merasa lebih terpuruk. Ketika wanita yang dulu ada di sisinya akhirnya pergi, Rangga semakin tenggelam dalam keputusasaan. Ia mulai merasa seperti hidup dalam kegelapan yang tak bisa ia tembus. Depresi mulai menggerogoti pikirannya. Setiap hari terasa seperti perjuangan berat yang tiada henti. Ia duduk di pojok ruangannya, tak tahu harus berbuat apa lagi. Semuanya yang ia miliki kini terasa hancur begitu saja. Bisnisnya yang bangkrut, Nadia yang meninggalkannya, dan Mila yang sudah lama pergi. Semua itu membuat Rangga merasa bahwa ia sudah tidak punya alasan lagi untuk hidup. Lambat laun keputusasaan itu mulai menguasai dirinya.
Ia tidak lagi bisa berpikir jernih, tidak lagi bisa melihat jalan keluar. Setiap suara yang terdengar seakan mengingatkannya pada kegagalannya, pada setiap kebohongan yang telah ia buat. Suatu malam ketika ruangannya begitu sepi, Rangga duduk terdiam menatap kosong ke depan. Sekali ia tertawa tanpa suara, tertawa yang terdengar seperti tawa orang gila. Pikiran-pikiran kacau menghantui dirinya, tak ada lagi yang bisa mengendalikannya. Ia merasa semua yang ia lakukan sama ini, semua yang ia perjuangkan telah sia-sia. Ia merasa dirinya hanyalah bayang-bayang dari pria yang pernah ia kenal, pria yang dulu memiliki segalanya. Kini Rangga hanya bisa menangis dalam diam, tenggelam dalam rasa bersalah yang tak tertahankan. Hari-hari berlalu dan kehidupan Rangga semakin terperosok ke dalam keputusasaan yang dalam. Ia merasa seolah semua pintu kehidupan tertutup rapat. Perasaan kesepian, kebingungan, dan penyesalan menyelimuti setiap langkahnya. Dunia yang dulu ia kenal, yang penuh dengan kesuksesan dan kontrol, kini terasa asing, bahkan mengancam. Rangga mulai kehilangan pegangan. Ia sering berteriak-teriak sendiri, meronta-ronta di dalam kamar sewaannya yang sunyi, menyalahkan dirinya atas semua yang telah terjadi. Kenapa aku tidak bisa memilih dengan benar? Kenapa aku harus meninggalkan semuanya? Bisiknya pada dirinya sendiri tanpa bisa menemukan jawaban. Pada suatu malam yang gelap, Rangga mengalami kejang-kejang emosional yang tak terkendali. Semua perasaan marah, kesal, dan kehilangan yang tertahan dalam dirinya akhirnya meledak. Ia merusak barang-barang di sekelilingnya, berteriak tanpa arah, seolah ingin mengeluarkan seluruh amarah yang selama ini menumpuk. Namun, semakin ia berteriak, semakin ia merasa kosong. Suara-suara di kepalanya semakin kacau dan realitas mulai terasa samar. Keadaan Rangga yang semakin buruk membuat beberapa temannya khawatir. Mereka akhirnya memutuskan untuk membawanya ke rumah sakit jiwa, tempat di mana ia bisa mendapatkan perawatan intensif. Saat Rangga dibawa ke sana, ia sudah tidak lagi seperti orang yang dulu. Ia hanyalah sebuah bayangan dari pria yang pernah penuh dengan ambisi dan harapan. Di rumah sakit jiwa, Rangga tidak lagi mampu mengendalikan pikirannya. Ia sering kali berbicara sendiri, seolah mengobrol dengan sosok-sosok imajiner yang hanya ia kenal. Kadang-kadang ia tertawa terbahak-bahak, dan di lain waktu ia menangis tanpa alasan yang jelas. Wajahnya tampak kosong, tidak lagi semangat atau gairah yang dulu ia miliki. Ia seperti terjebak dalam dunia yang penuh kebingungan, tidak mampu lagi menemukan jalan keluar. Rangga diisolasi di ruang perawatan khusus dengan pengawasan ketat dari para perawat dan dokter. Namun ia semakin lama semakin hilang dalam pikirannya sendiri. Ia tidak lagi mengenal siapa dirinya. Dan bahkan ketika ada yang berusaha berbicara dengannya, ia hanya diam atau merespon dengan kata-kata yang tidak jelas. Rasanya ia sudah begitu jauh terpisah dari kenyataan. Sementara itu, Mila yang mendengar kabar tentang keadaannya hanya bisa terdiam. Entah apa yang harus ia rasakan. Sebagian dari dirinya merasa kasihan, tetapi ada juga perasaan lega. Karena Rangga akhirnya mendapatkan hukuman dari tindakan-tindakannya sendiri. Setelah semua yang ia lakukan padanya, kini Rangga harus membayar harga yang sangat mahal. Namun, Mila juga tahu, meskipun hatinya terasa hancur dan terluka, dia tidak bisa melanjutkan hidupnya dengan memikirkan orang yang sudah memilih jalan untuk meninggalkan mereka-mereka yang kini hanya memiliki satu harapan, untuk terus maju dan menemukan kebahagiaan meskipun itu tanpa Rangga. Mila berdiri di depan pintu rumah sakit jiwa, tangan memegang erat tangan Ardan dan Ayunda. Kedua anaknya yang kini lebih besar itu berjalan di sampingnya. Meskipun mereka tidak sepenuhnya mengerti mengapa mereka harus berada di tempat yang tidak mengenakan ini. Mila menatap pintu itu dalam diam, perasaan bergejolak dalam dadanya. "Mama, kenapa kita datang ke sini?" tanya Ardan dengan suara pelan. Matanya memandang ke arah ruang perawatan yang terletak di ujung lorong. Mila menghela napas, menunduk sejenak sebelum menjawab. "Kita datang untuk melihat Papa, sayang." "Papa kenapa, Mah?" tanya Ayunda dengan mata yang sedikit membesar, seakan merasakan ketegangan di sekitar mereka. Mila tersenyum tipis dan mengelus kepala kedua anaknya. "Papa sedang tidak sehat, tapi jangan khawatir. Mama akan tetap di sini dan kalian juga ada bersama Mama," jawabnya dengan lembut meskipun hatinya terasa berat. Ayunda meremas tangan ibunya ragu-ragu. "Itu Papa," bisiknya pelan, matanya tidak bisa mengalihkan pandangannya dari sosok yang dulu merupakan ayahnya. Mila mengangguk pelan. "Iya sayang, itu Papa." Rangga tidak menyadari kedatangan mereka. Ia hanya duduk di sana seolah terperangkap dalam pikirannya sendiri, menatap kosong ke lantai. Suasana di sekelilingnya begitu sunyi, hanya terdengar desah napasnya yang berat. "Papa." Suara Mila akhirnya memecah keheningan itu. Ia mendekat membawa Ardan dan Ayunda yang masih sedikit kebingungan.
Rangga menoleh perlahan dan ketika matanya bertemu dengan mata Mila, ada kesan ketakutan dan kebingungannya yang terlihat jelas. Ia tidak berbicara, hanya menatap mereka dengan tatapan kosong, seolah bertanya-tanya siapa yang datang menemuinya. Mila berdiri di depan Rangga merasakan keseriusan yang semakin dalam. "Rangga," suaranya bergetar, namun ia berusaha keras untuk tetap kuat. "Aku datang ke sini untuk melihatmu. Anak-anak datang juga." Rangga tidak menjawab, hanya terdiam. Ayunda yang semula diam di belakang Mila kini melangkah maju. "Papa, kenapa Papa begitu?" tanyanya dengan suara kecil. "Kenapa Papa nggak seperti dulu?" Mata Rangga terbelalak. Ia menatap Ayunda dalam kebingungan, seolah tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Ia menatap anaknya dengan mata kosong, tidak bisa merespon dengan kata-kata. Mila merasakan hatinya tercabik. "Rangga, kamu ingat siapa mereka? Ardan, Ayunda, anak-anakmu." Rangga menatap mereka dengan pandangan kosong. Bibirnya bergetar seperti hendak berkata sesuatu, tetapi tidak ada suara yang keluar. Dia tampaknya berada dalam kebingungannya sendiri, tidak bisa mengenali dunia di sekitarnya. Mila merasa sedikit putus asa. "Rangga," jawabnya lagi, suaranya lebih lembut. "Aku tahu kamu telah membuat kesalahan besar. Kamu menyakiti aku, kamu menyakiti kami. Tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku tidak membenci kamu. Aku hanya ingin kamu sembuh. Kami hanya ingin kamu sembuh." Air mata mulai mengalir di pipi Mila, meskipun ia berusaha untuk tidak menunjukkan kelemahan di hadapan anak-anaknya. Ardan yang sudah sedikit mengerti, berjalan ke arah Rangga dan menggenggam tangan ayahnya yang dingin. "Papa, kita bisa bersama lagi kan? Kalau Papa sembuh, kita bisa seperti dulu lagi kan?" Tanya Ardan dengan suara penuh harap, meskipun ia tahu itu mungkin hanya impian yang tak bisa tercapai. Rangga tidak mengucapkan sepatah kata pun. Tapi ia menatap tangan Ardan dengan tatapan yang begitu dalam, seolah-olah mengenali anaknya. Di matanya ada sebersit kilatan, sesuatu yang sangat rapuh, sesuatu yang hampir hilang. Mila menghela napas panjang, perlahan melepaskan genggaman tangan Ardan. "Rangga," katanya dengan suara rendah, "kamu harus sembuh, bukan untuk aku, tapi untuk anak-anakmu. Mereka masih membutuhkanmu. Aku akan tetap mendukung kalian. Tapi hanya jika kamu mau berjuang untuk diri kamu sendiri." Setelah beberapa saat, Rangga akhirnya membuka mulutnya. Suara yang lemah dan serak. "Maafkan aku, Mila. Maafkan aku," katanya pelan, tidak bisa menahan tangisnya. Mila merasa hatinya hancur melihat keadaan Rangga yang seperti itu. Namun, ia tahu apapun yang terjadi, ia tidak bisa kembali ke masa lalu. Perasaan empati yang muncul di dalam hatinya adalah campuran antara rasa kasihan dan kelegaan. Karena Rangga akhirnya merasakan akibat dari setiap tindakan yang telah ia buat. Dengan langkah pelan, Mila menunduk dan mengecup kening Ardan dan Ayunda. "Kita pulang ya sayang, kita doakan Papa agar bisa sembuh." Mila berdiri di ambang pintu menatap keluar jendela mobil yang melaju perlahan. Ardan dan Ayunda duduk di belakang, sibuk berbicara dengan riang. Meskipun mereka tidak sepenuhnya mengerti mengapa mereka harus kembali ke rumah sakit jiwa setiap bulan. Namun, Mila tahu bahwa ini adalah bagian dari proses penyembuhan, baik untuk Rangga maupun untuk dirinya dan anak-anaknya. "Mah, kenapa kita harus ke sana lagi?" tanya Ardan dengan suara yang agak serius, meskipun ia sudah terbiasa dengan kunjungan mereka yang rutin. Mila menoleh dan tersenyum lembut, meskipun matanya tampak lelah. "Kita datang untuk membantu Papa, meskipun dia sakit, dia masih perlu kita. Kita datang untuk memberinya semangat." Ayunda yang duduk di samping Ardan mengangguk pelan. "Papa pasti senang kalau kita datang." Mila merasakan beban di dadanya, tapi dia tahu apa yang harus dia lakukan. Mengunjungi Rangga adalah sebuah pilihan yang penuh dengan emosi yang bertentangan. Meskipun begitu, dia tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa Rangga adalah ayah dari anak-anaknya. Dan meskipun dia telah melakukan begitu banyak kesalahan, Mila tidak ingin anak-anaknya tumbuh tanpa rasa empati terhadap orang yang pernah sangat penting dalam hidup mereka. Setiap bulan, Mila membawa anak-anaknya ke rumah sakit jiwa, tidak hanya untuk melihat Rangga, tetapi juga untuk menjaga hubungan antara mereka tetap terjalin. Mila merasa bahwa meskipun Rangga telah mengkhianatinya, ia berhak mendapatkan kesempatan untuk sembuh dan mungkin suatu hari nanti menyadari sepenuhnya apa yang telah ia lakukan. Saat mereka tiba di rumah sakit jiwa, mereka disambut dengan suasana yang lebih tenang dibandingkan sebelumnya. Setelah melewati prosedur yang sudah mereka kenal, Mila dan kedua anaknya memasuki ruang perawatan. Rangga yang kini tampak lebih stabil meskipun tubuhnya masih kurus dan lemah, duduk di sudut ruangannya seperti biasa. Mila duduk di dekat Rangga, membiarkan anak-anaknya bermain di sudut ruangan.
Rangga memandang mereka dengan tatapan kosong yang terkadang berubah menjadi kilatan penyesalan yang dalam. Mila menatapnya dengan lembut meskipun hatinya tetap terluka. Aku tidak datang untuk mengingatkanmu tentang masa lalu, Rangga. Tapi untuk anak-anak kita. Mereka masih menginginkanmu meskipun kamu telah membuat banyak kesalahan. Ayunda yang melihat ibunya berbicara dengan Rangga mendekat dan duduk di pangkuan Mila. Papa, kami masih sayang sama Papa kok. Mata Rangga terbuka lebar mendengar suara Ayunda. Sebuah senyuman tipis muncul di wajahnya meskipun penuh dengan keputusasaan. Mila memandang ke arah anak-anaknya dan kemudian kembali menatap Rangga. Kita akan terus datang setiap bulan untuk kamu, untuk anak-anak kita. Kita semua perlu waktu untuk sembuh, tapi yang penting kamu tahu bahwa meskipun segalanya tidak mudah, kita akan tetap ada untukmu. Saat mereka meninggalkan rumah sakit, Ardan memegang tangan ibunya dengan erat dan Ayunda berjalan sambil tersenyum. Mila menatap kedua anaknya merasa tenang meskipun hati masih penuh dengan luka yang belum sepenuhnya sembuh. Tapi dia tahu satu hal pasti, apapun yang terjadi, mereka akan selalu bersama dan itu sudah cukup untuk membuatnya merasa bahwa hidup masih layak untuk dijalani. Tamat. Pesan moral, sakit hati yang mendalam dapat mengubah cara pandang kita terhadap kehidupan. Rasa sakit yang dialami akibat pengkhianatan bisa menghancurkan kepercayaan diri dan pandangan kita terhadap orang lain. Namun, kita harus belajar untuk menyembuhkan luka itu dengan bijak. Terima kasih ya buat penonton setia Arah Temu yang sudah setia menonton video ini dari awal hingga akhir. Sebelumnya mohon maaf jika Nisa ada salah kata yang tidak enak didengar. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.